Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad Sayyidil Awwalin wal Akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Bismillahir Rahmanir Rahim, dirahmati Allah. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat-Nya kepada kita. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sama menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita fikih Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-138. Hadis yang masih membahas tentang bab sholat ya. Lebih khusus lagi adalah tentang babul mawaqit, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang waktu-waktu sholat ya. Pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat, atau minimal adalah waktu yang kita dilarang dalam arti dimakruhkan ya, atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan sholat di dalamnya ya. Beberapa waktu yang sebagian ulama menjelaskan ada 7 waktu ya, 7 waktu yang di situ dimakruhkan atau dilarang untuk sholat. Namun yang disebutkan dalam hadis itu yang lebih ditekankan adalah ada 3 waktu, dan juga sebagian ada 5 waktu ya. Mulai dari antara waktu adzan dan iqamah sebelum salat subuh, di mana di situ hanya ada 2 rakaat salat saja, yaitu qabliyah subuh ya. Kemudian setelah itu waktu antara salat subuh sampai matahari terbit juga tidak ada salat ya, kecuali seseorang yang mengqadha salat sunnah qabliyah subuh ya. Kemudian waktu ketika matahari berada di tengah-tengah kita ya, di jantungnya langit, bayang-bayang kita berada di bawah kita. Kemudian ada waktu juga yang dilarang sholat, yaitu setelah sholat asar. Dan juga waktu ketika matahari terbenam. Tadi kelihatannya ketika matahari terbit, sekarang matahari terbenam ya, itu adalah waktu-waktu di mana kita dilarang untuk menunaikan sholat ya. Kemudian bagaimana dengan seseorang apabila masuk masjid, sementara dia masuknya itu berada di waktu terlarang sholat, sementara ada hadis lain ketika seorang masuk masjid dilarang untuk duduk sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Kita sudah jelaskan bagaimana para ulama ingin menggabungkan antara 2 hadis itu. Mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya atau berpendapat bahwasanya tetap dilarang ya, apabila seseorang masuk masjid misalnya setelah sholat asar, maka dia dilarang sholat apabila sholat sunnah. Namun sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, mereka mengecualikan ya, bahwasanya sholat-sholat yang bil musabbab atau ada sebabnya maka dibolehkan. Misalnya dia masuk masjid itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu tahiyatul masjid, di mana di situ ada perintah hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat ya. Namun bagaimanapun memang ada perbedaan pandangan. Bahkan sebagian yang lain mengecualikan hari Jumat. Kalau hari Jumat, maka ketika matahari berada di tengah-tengah kita pun tetap dibolehkan untuk sholat ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, seseorang datang ke masjid pada hari Jumat, maka dia disunnahkan
untuk memperbanyak sholat sampai imam naik mimbar. Sebagian ulama menyebutnya sebagai sholat intidharul imam, yaitu sholat menunggu hadirnya sang imam. Ya, intinya sampai sang khatib itu naik mimbar, kita dibolehkan untuk sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Nah, itulah beberapa penjelasannya sebagian ulama atau para ulama tentang hadis yang berbicara tentang waktu yang dimana dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Berikutnya hadirin sekalian, hadis yang ke-138 ini masih ada kaitan dengan hal itu. Dari 137 ya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi hadzal bait, janganlah kalian melarang seorang pun yang melakukan tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin sya', dan jangan kalian melarang seseorang yang tawaf dan melakukan sholat di rumah ini, maksudnya Baitullah Ka'bah, di waktu kapanpun. Ayy sa'atin sya' min lailin aw naharin, baik di waktu malam maupun siang. Ya, hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya tadi, hadirin sekalian, yang waktu-waktu dilarang untuk sholat. Sementara di dalam hadis ini Rasulullah melarang Bani Manaf, ya, Bani Manaf ini mungkin penjaga Ka'bah yang berada di kabilah di Ka'bah saat itu, ya, ataupun meskipun yang disebut oleh Rasulullah itu adalah Bani Abdi Manaf, namun berlaku juga kepada siapa saja pemerintahan yang ada di zaman manapun dan kapanpun, bahkan sampai sekarang, dilarang untuk melarang seseorang untuk sholat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mungkin ada pertimbangan tertentu. Ya, misalnya kalau kemarin masa pandemi, ya, sehingga tidak ada penunaian haji dan umroh sepanjang 2 tahun, dan tahun ini baru dibuka kembali. Dari sekalian, tentu ini adalah pertimbangan yang lain. Baik, insyaallah kita akan membahas hadis tersebut, ya, apa makna dari hadis ini kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Ada hadis yang melarang atau yang menjelaskan waktu-waktu terlarang sholat di dalamnya. Namun di saat yang sama ada Rasulullah menyebutkan tidak boleh dilarang seseorang untuk melakukan tawaf dan sholat kapanpun waktunya, baik siang maupun malam di rumah Allah, khususnya adalah Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, asy-syafaqu al-humrah. Yang dimaksud dengan syafaq itu adalah warna merah. Ini berbicara atau penjelasan terkait tentang makna waktu maghrib, ya. Yang dimaksud dengan syafaqul ahmar ataupun cahaya berwarna merah itu seperti apa, ya. Dan hadis yang berikutnya adalah al-fajru fajrani, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan untuk makan dan menghalalkan sholat di dalamnya. Wa fajrun tahrumu fihi shalah, ay salatu subhi wa yahillu fihi ta'am. Dan fajar yang diharamkan sholat di dalamnya, yaitu sholat subuh, dan halal makan di dalamnya. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahhahu, dan hadis ini disahihkan oleh keduanya, yaitu Ibnu Huzaimah dan Al Hakim. Hadis yang terakhir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Sebaik-baik atau seutama-utama amal perbuatan adalah
sholat di awal waktu. Ya, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihain. Dan asal hadis ini berada di dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain ada fi as-sholatu fi waqtiha, yaitu sholat pada waktu. Ya, nanti insyaallah akan bahasan tentang hal itu. Baik, hadirin sekalian, hadis yang pertama yang tadi bunyinya, wahai Bani Abdi Manaf, anak keturunan Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan tawaf di rumah ini dan sholat di waktu kapanpun ia kehendaki, baik di waktu malam maupun siang. Subbahasan dalam hadis ini hadirin sekalian tentang hurmat umat ahadin min at-tawaf wa rak'ataini matasya. Diharamkannya melarang seseorang dari melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat kapan saja, ya, di rumah Allah ataupun di Ka'bah. Hadis ini hadal uslub ar-rafi' wal balagh al-wadihah wa yaqul sallallahu alaihi wasallam ya Bani Abdi Manaf. Hadis ini mengandung satu uslub, ya, uslub itu susunan kata yang sangat tinggi dan balaghah, ya, kejelasan bahasa ataupun kejelasan bahasa yang sangat jelas. Idza kana al-ghardu ada man'in nas min at-tawaf fa kana yakfi an yaqul la tamna ahadan yatufu bi hadzal bait. Seandainya makna dari hadis itu hanya sekedar untuk melarang seseorang supaya dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sholat di rumah Allah ini kapan saja, mungkin redaksi hadisnya cukup la tamna ahadan, janganlah kalian melarang seseorang, ya, yang ingin melakukan tawaf ataupun sholat di rumah ini. Wa hadza yu'addil ghardu, ya. Oleh karena itu hadis ini pasti punya tujuan kenapa disebut dengan nama kabilah tertentu, ya Bani Abdi Manaf. Wa yaquluna anna sabab huwa makhafatan ya'ti ba'dul muluk aw ba'dul jababirah aw ba'dul ashkhas wa yamna'u an-nas min al-madaf min ajli dhalika asy-syakhs. Hal ini sebagian ulama menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis ini dikhawatirkan nanti akan datang satu masa ataupun pemerintahan yang datang setelahnya yang melarang seseorang untuk melakukan tawaf dan sholat di rumah Allah. Wa hadza karihahul ulama ila maslahatan rajih. Ya, oleh karena itu hadis ini mempunyai makna bagi siapa pemerintahan yang berkuasa di kapanpun dan zaman kapanpun, ya, untuk tidak melarang seseorang untuk beribadah di rumah Allah ataupun di Ka'bah illa li maslahatin rajihah, kecuali jika memang ada kemaslahatan yang membolehkan hal itu atau menguatkan, kemaslahatan yang menguatkan. Mithlu an yakhafa ala hayati syakhsin kama yaf'alu al-an ba'd al-ahyan min al-ittijahat as-siyasah wal ittijahat al-amniyah. Mungkin disebabkan pertimbangan alasan politik atau keamanan, wal maslahat taqtadi dzalik, ataupun kemaslahatan yang menuntut hal itu. La li ta'dimihi wa la li tawqirihi dunan nas. Bukan karena sebab nasab seseorang, ya. Bukan karena seseorang misalnya dibolehkan untuk kabilah tertentu dan tidak dibolehkan untuk orang yang lain. Fal baitu a'dham, lakin waliul amri wal mas'ul an dimani hadhihi syakhsiyah allati dakhalat al-haram fi dimanihi wa amalihi wa tahta tasrihihi bi nafsihi. Memang rumah Allah itu adalah rumah Allah yang mulia, Ka'bah, yang siapa saja boleh, namun tentu orang yang punya kuasa otoritas di wilayah itu memang punya tanggung jawab, ya, tentang hal itu. Idzan qauluhu la tamna'u ahadan tawfa wa shalla wa 'ala. Oleh karena itu makna dari hadis janganlah kalian melarang seorang yang ingin tawaf dan sholat ini bermakna umum, ya, muqtada qiyamukum 'alal bait, ya, selama kalian para penguasa berkuasa di wilayah tersebut. Lakin qala ziyadatan 'ala hadzal nahyi an man'i ta'if wal musalli an yatasa'ada min lailin aw nahar. Namun setelah Rasulullah mengatakan janganlah kalian larang seseorang yang ingin sholat ataupun tawaf di Ka'bah ini, ditambah dengan redaksi ayatas sa'ati, di kapan
waktu kapanpun, ya, di waktu siang maupun malam. Fama hajatul majid bihadil jumlah. Apa fungsi dari redaksi ini, hadirin sekalian? Ya. Sementara sebenarnya cukup dengan mengatakan jangan kalian melarang seseorang, ini sudah cukup mewakili untuk tidak boleh seseorang dilarang dari beribadah, baik itu tawaf maupun sholat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Rasulullah menambahkan redaksi berikutnya, yaitu dengan kalimat di waktu kapanpun, baik siang maupun malam. Wahiyya lil umum, la lil khusus. Redaksi ini adalah bermakna umum, bukan sebuah kekhususan. Lianna hunaka ba'dul awqat nuhya 'anis shalat fiha. Kenapa? Karena sebagaimana hadis-hadis yang dijelaskan sebelumnya, ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk sholat. Ya. Artinya farufi'a dzalikal hadar. Oleh karena itu dengan hadis ini, maka larangan-larangan yang tadi, yang misalnya hadis yang kita baca sebelumnya, ada 3 waktu yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya: ketika matahari terbit, ketika matahari berada di jantung langit, ketika matahari terbenam. Kemudian ada hadis lain, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan-larangan sholat di dalamnya, maka dengan adanya hadis ini, khusus untuk rumah Allah, Ka'bah, ini tidak berlaku. Sehingga kapan saja kita masuk Ka'bah, kita ingin tawaf, dan kemudian selesai tawaf, kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, karena ada disunahkan untuk sholat 2 rakaat selesai tawaf. Misalnya kita selesai tawaf dan selesainya itu waktu setelah sholat asar atau ketika matahari terbenam atau menjelang dan seterusnya, maka hal ini tidak berlaku larangan tersebut berdasarkan umumnya hadis ini. Gitu ya sekalian. Wa rufi'a an-nahyu 'an as-salat fi tilkal awqat min sa'atil laili wan nahar. Dan larangan-larangan sholat sebagaimana hadis sebelumnya itu dihapus, ya, terkait dengan tempat di waktu di sholat Baitullah di Ka'bah, ya, baik di waktu malam maupun siang. Ai la tamna ahadan fi ayyi waqtin min al-awqat walau ba'da al-'asri aw ba'da as-subh. Artinya jangan kalian melarang seseorang yang melakukan tawaf ataupun sholat, ya, seperti sholat 2 rakaat setelah tawaf di rumah Allah ini di Ka'bah, baik setelah sholat asar maupun setelah sholat subuh, maka tidak ada larangan. Idzan maji'u hadhil jumlah al-akhirah yustafadu minhu annahu qad sabaqa an-nahyu 'an as-salat fi sa'atin mu'ayyanah wastusniya minha salatu raka'atin tawaf. Oleh karena itu, berdasarkan kalimat ini ataupun redaksi ini, ya, Rasulullah menyebutkan di waktu siang maupun malam jangan kalian larang untuk orang melakukan tawaf dan sholat di Ka'bah ini, maka diambil satu hukum bahwasanya larangan-larangan hadis yang menyebutkan tentang waktu-waktu terlarang sholat itu dikecualikan sholat ataupun tawaf di rumah Allah di Ka'bah. Wa hadzal hadits min awdah al-adillah ala anna as-salat masiwa rak'atain tawaf la tajuz. Ya, oleh karena itu hal ini menjelaskan bahwasanya sholat-sholat selain daripada 2 rakaat setelah tawaf, ya, ini dilarang. Wa amma hadhihi faqad kharajat bi nassin mustaqim. Oleh karena itu hadis ini mengeluarkan dari ataupun berupa nas yang sifatnya tersendiri, yaitu independen dari hadis-hadis yang sebelumnya. Karena hadis sekalian, sunnahnya ketika seseorang itu masuk Ka'bah, yaitu sunnahnya adalah melakukan tawaf, ya, sunnahnya itu adalah melakukan tawaf. Kalau kita masuk masjid biasa, tahiyatul masjidnya itu adalah dengan sholat 2 rakaat. Adapun kalau Masjidil Haram Ka'bah, ini sunnah adalah melakukan tawaf, ya. Walimada yaquluna bi anna al-bayt ya'tihi an-nas bi jami'il awqat wa qad ya'ti ar-rajul fa yatuf wa yadhhab wa qad ya'ti ma'a jama'atin kadzalik. Kenapa hal ini dikhususkan untuk Baitullah, ya? Karena boleh jadi seseorang datang ke rumah Allah Ka'bah ini kapan saja, kedatangan
seseorang di rumah Allah di Ka'bah ini kan tidak ada batas waktu, sebagaimana kita saksikan hari ini sekalian. Boleh jadi seseorang datang ke Baitullah Al-Haram Ka'bah, kemudian dia tawaf dan langsung pergi, ya. Ataupun dia datang bersama jamaah, kemudian juga langsung pergi, sehingga tidak harus menunggu. Dengan demikian, apabila dilarang untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf, harus menunggu selesai matahari terbenam atau menunggu matahari terbit, tentu hal ini tidak berlaku ya bagi orang-orang yang datang ke Ka'bah, ya, karena mereka tidak seperti halnya datang ke masjid-masjid biasa, ya. فإذا منع الناس من الطواف والصلاة في أوقات معينة فطاف بعضهم بعد العصر مثلا فأرادوا أن يسافروا. Jika seandainya seseorang dilarang untuk melakukan tawaf dan sholat di waktu-waktu tertentu, ya, sementara ada sebagian orang yang tawaf kemudian selesai setelah asar dan ingin pergi musafir, fahal nahbisuhum hatta taghrubu syams, apakah hal itu memungkinkan untuk kita tahan supaya tidak sholat sehingga menunggu matahari terbenam? Wa kullu wahidin minhum qad tafa wa lam yabqa 'alaihi illa shalah, ya. Dan boleh jadi mereka sudah selesai melaksanakan tawaf dan hanya tertinggal melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf. Maka jawabannya adalah tidak mungkin, ya, seseorang selesai tawaf kemudian ingin sholat 2 rakaat kemudian dibilang jangan sholat karena ini matahari ini sedang sholat selesai sholat asar, tunggulah sampai matahari terbenam. Maka ini tidak berlaku bagi orang-orang yang datang di rumah Allah ataupun Al-Ka'bah. Idan lijawaz al-tawaf fi ayat as-sa'at min lail wa nahar ubiha lit-ta'if an yusalli rak'at al-tawaf fi ayat sa'at sya'a min lail aw nahar. Oleh karena itu, kesimpulan dari hadis ini adalah diperbolehkannya seseorang untuk melakukan tawaf kapan saja waktunya, baik siang maupun malam, dan kemudian sholat 2 rakaat atau yang disebut dengan 2 rakaat selesai keadaan tawaf kapan saja dan di siang hari maupun di malam hari, ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ini penjelasan tentang waktu sholat, ya. Jadi sekalian, ini sepertinya penggalan hadis yang menjelaskan tentang waktu, hadis-hadis yang berbicara di awal tentang waktu sholat maghrib, ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, di antaranya sholat juga menjelaskan tentang waktu sholat yang waktu-waktu yang terlarang sholat, yaitu selesai sholat asar sampai matahari terbenam, ya. Ataupun dilarang juga sholat ketika matahari mulai terbenam, ya, dan waktu maghrib itu sampai asyafaqul humrah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah menyebutkan asyafaqul al-humrah. Hada tafsir hadis waktu maghrib idza gharabat asy-syamsu ma lam yaghib asyafaq. Hadis ini itu sebagai penjelasan dari sabda Rasulullah ketika menjelaskan tentang waktu sholat maghrib, di mana bunyi hadisnya adalah waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam sampai asyafaq itu belum hilang. Lam yaghib itu tidak hilang, ya, sampai syafaq itu tidak hilang. Fama huwa syafaq? Maka pertanyaannya adalah apa itu asyafaq? Ikhtalafu fi ma'na syafaq lughatan wa qila huwa al-humrah al-baqiyah ithra ghurubi syams. Para ulama berbeda pandangan memahami makna asyafaq dalam hadis ini, ya. Yang dimaksud dengan syafaq yang menunjukkan berakhirnya waktu sholat maghrib adalah al-humrah al-baqiyah, yaitu warna merah yang tersisa dari terbenamnya matahari. Waqilah huwa bayadun yakunu ba'da al-humrah. Sebagian ulama lain memahami bahwasanya yang dimaksud dengan syafaq itu adalah bulatan warna putih, ya, cahaya putih setelah selesainya warna merah. Fal jumhur ala anna syafaq al-humrah. Namun mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan syafaq itu adalah warna merah setelah matahari terbenam. Sehingga apabila warna merah itu sudah hilang, sudah habis, maka sudah habis pula waktu sholat maghrib. Fa idza ghaba asy-syafaq dakhala waqtu sholat isya. Ketika syafaq atau warna merah itu telah hilang, maka hal itu menunjukkan masuknya waktu sholat isya. Wa qila an yaghiba asy-syafaq tasihu sholat maghrib adaan. Namun sebagian yang lain menyebutkan
ketika di saat syafaq ataupun warna merah itu mulai menghilang, itu seseorang misalnya menunaikan sholat maghrib masih dianggap sebagai adaan ataupun menunaikan maghrib pada waktunya. Wal Imam Abu Hanifah rahimahullah yaqul asy-syafaq wal bayad alladhi yakunu ba'da al-humrah. Namun Abu Hanifah memahami berbeda dari mayoritas ulama. Menurut beliau bahwasanya syafaq ini adalah cahaya warna putih setelah hilangnya warna merah. Walidha saqal mu'allif hadal hadits yubayyin ta'yin asy-syafaq. Oleh karena itu penulis ini ya Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan batasan syafaq itu seperti apa, karena ini merupakan batasan waktu sholat maghrib. Wa hal hadha tafsir marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mauquf ala Ibnu Umar. Namun apakah hadis ini sampai kepada Nabi ataukah itu pernyataan Ibnu Umar ya? Karena riwayat ini adalah Ibnu Umar, sebagaimana tadi dibacakan, Ibnu Umar berkata Rasulullah bersabda. Ya, kalau pun seandainya hadis ini hanya sampai kepada Ibnu Umar, maka kemungkinan juga Ibnu Umar itu mendengarkan dari Rasulullah SAW, atau ya Ibnu Umar juga seorang sahabat yang memahami tentang makna bahasa daripada kata asy-syafaq. Kemudian berikutnya hadis sekalian adalah tentang hadis al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada dua. Fajar yang diharamkan makan dan dihalalkan sholat, dan fajar yang diharamkan sholat dan dihalalkan makan. Al-Mu'allif menyebutkan hadis ini waqad taqaddama bayan waqti sholat subuh, dan telah disebutkan hadis yang berbicara tentang waktu sholat subuh. Wa annahu hinama yanfajiru nahar min al-lail, yaitu dimulainya ketika fajar ini ya, fajar memulainya fajar siang ya, dari waktu malam. Wa taqaddama hukmu man adraka rak'atan min al-fajri qabla an tatlu'a asy-syams, dan begitu juga telah disebutkan hadis yang berbicara hukum seseorang yang mendapati satu rakaat salat subuh, kemudian setelah itu matahari terbit, maka dia tetap dikategorikan melakukan sholat subuh pada waktunya, yaitu adaan bukan qadha. Ya. Nah, ini batasan waktu sholat subuh, yaitu fajar yang memang fajar permulaan terbitnya matahari sampai benar-benar matahari terbit, itulah waktu sholat subuh, yaitu fajar yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua fajar ini yang Rasulullah mengatakan fajar yang dihalalkan makan dan diharamkan sholat, dan fajar yang diharamkan makan dan dihalalkan sholat. Walamma kana al-fajr kalimatun mushtarakah baina musammayain, karena kata fajar itu adalah kalimat yang atau kata yang mushtarak, yang mengandung dua makna. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullan minhuma wa hukmuhu. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan masing-masing dari makna fajar tersebut dan hukum yang terkandung di dalamnya. Faqala al-fajr fajran. Oleh karena itu beliau menyebutkan fajar itu ada dua, fajar yahrumu ta'am wa yahillus salat. Fajar yang diharamkan makan dan dihalalkan sholat. Artinya yahrumu ta'am ala shaim, yaitu fajar yang diharamkan makan bagi orang yang ingin berpuasa. Ya. Wa yahillus salat, dan dihalalkan untuk melakukan sholat subuh. Wa fajrun yahillu ta'am, dan waktu fajar yang dihalalkan makan. Wa yahrumu shalat, makan dibolehkan dan belum boleh melakukan sholat subuh. Ya. Bikhilaf sholat lail awil witri aw nahwu dzalik. Hal ini berbeda tentu dengan yang dimaksud di sini, maksudnya adalah apa? Sholat subuh ya, bukan sholat malam ataupun sholat witir. Wala yahillu as-shalat fa innahu yadhhabu mustatiran fil ufuq kadzabis sarhan. Ya, dan tidak dihalalkan untuk melakukan sholat subuh pada fajar pertama. Fajar pertama itu yang seperti apa? Yaitu fa innahu yadhhabu mustatiran fil ufuq kadzabis sarhan, yaitu cahaya yang memanjang ke atas. Ya, mustatiran ya. Mustatiran itu seperti penggaris. Fil ufuq, yang menuju ke ufuk, kadzana bisarhan, seperti ekor serigala.
Wasarhan wa adzib. Sarhan ini adalah kata lain dari adzib, yaitu serigala. Wa hadzal fajr ya'ti qabla nihayat al-lail. Dan fajar ini datang sebelum penghabisan waktu malam. Wa yakunu kal'amudil abyad. Bentuknya seperti tiang berwarna putih, ya, cahaya putih, mumtaddan minal ardi ila sama, yang membentang dari arah bumi ke langit. Ini adalah fajar yang pertama yang dihalalkan makan dan diharamkan sholat. Maksudnya sholat subuh belum masuk waktunya. Yang pada waktu fajar pertama yang sering kita sebut dengan fajar apa? Fajar kadhib. Fajar kadhib itu bohong atau dusta. Maksudnya dia muncul tapi setelah itu hilang lagi. Ya, yang warnanya putih. Wa amal fajrul tsani. Adapun fajar yang kedua, Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menjelaskan mustatilan kajnahil qayn, yaitu berbentuk membentang. Kalau tadi mustatilan itu apa? Menghadap ke atas, ya, meninggi begitu. Kalau ini mustatilan yang membentang kajnahil qayn, seperti dua sayap burung. Wa fi ba'd riwayat, dan dalam beberapa riwayat disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a asabi'ihi al-musabihatain min al-yumna wal yusra. Pernah suatu ketika Rasulullah menjelaskan makna fajar as-sani, fajar yang kedua ini, dengan membentangkan kedua jari telunjuknya kanan dan kiri bi hidai ba'din thumma madda yadayhi yaminan wa yasar. Jadi Rasulullah pernah membentangkan fajar as-sani itu seperti ini, ya, dengan menunjukkan kedua telunjuknya, telunjuk kanan dan telunjuk kiri, dan kemudian dibentangkan ke samping kanan dan kiri. Wal musabbihah allati tali al-ilham. Fa qarana sallallahu alaihi wasallam baina asabihi thumma madda yadayhi. Kemudian beliau membentangkan kedua tangannya. Wa hakadha yakunu al-fajr alladhi tajuzu fihi shalah. Inilah fajar yang dibolehkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Maksudnya waktu sholat subuh itu baru masuk, yaitu fajar yang kedua. Wa yahrum fihi at-ta'am 'ala shaim. Dan diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan. Ya, jadi ini yang mungkin sebagian orang ini salah menangkap dari beberapa hadis. Dan jika kalian mendengarkan adzan dan di tangan kalian masih ada makanan, maka selesaikanlah, ya. Kalau itu adzan subuh, ya, adzan subuh dan fajar kedua, dan kita tahu itu adalah waktu subuh, maka harus dihentikan. Bahkan makanan yang kita di mulut harus dimuntahkan, dilepaskan, ya. Karena definisi puasa itu adalah menahan dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, adapun yang dimaksud tadi ketika mendengarkan adzan dan seterusnya boleh makan, itu adalah fajar yang kedua. Karena memang hadirin sekalian, sunnahnya itu adalah adzan fajar ini ada dua, ya, fajar yang pertama dan fajar yang kedua. Ya, mungkin bagi hadirin sekalian yang sudah ziarah ke tanah suci masih berlaku, ya. Di sana ada adzan. Biasanya sekitar mungkin 30 menit sebelum masuk subuh itu sudah ada adzan, ya. Kemudian waktu subuh juga ada adzan, kemudian ada qomat. Bahkan ada sebagian jemaah haji waktu itu bertanya, ya, agak keheranan, di sini kok adzan subuh 3 kali, ya? Padahal maksudnya 2 adzan dan 1 iqamat, ya. Mungkin dia menangkapnya adzan semuanya, ya. Dan memang dalam hadis disebut juga iqamat itu juga kadang disebut dengan kalimat adzan. Di antaranya bunyi hadis, bainal adzanaini du'aun la yurad. Di antara dua adzan itu ada doa yang tidak ditolak. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan dari sekalian adalah berdoa antara adzan dan iqamat, ya. Dan di antara bentuk doa itu juga melakukan sholat 2 rakaat. Oleh karena itu, karena intinya sholat itu kan sebenarnya berdoa, ya, sekalian. Bahkan arti sholat secara bahasa itu adalah doa dan juga zikir, ya, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bainal adzanaini sholatun. Di setiap antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah, itu ada sholatnya, ya.
Oleh karena itu untuk memperbanyak doa juga ketika sholat ya. Baik. Wa hadzal fajr ya'ti qabla nihayatil lail. Ya. Oke, ini jadi fahada yang tadu fil ufuq yaminan wa yasaran, dan fajar kedua ini membentang ya di atas ufuk ke arah kanan dan kiri ya, bentang merata begitu, memanjang. Kalau tadi meninggi yang fajar pertama, fa amal awal fa innahu yamtaddu minal ardi ila sama. Kalau fajar yang pertama itu meninggi ke langit seperti kal-amud, seperti tiang. Wal fajrul awal yusamin nas bil fajril kadhib. Fajar yang pertama ini orang-orang menamainya dengan fajar kadhib ya. Fajar yang dusta, maksudnya setelah muncul hilang lagi. Jadi kira tadi sudah fajar, ternyata belum fajar. Wa ma'na dzalika annahu laysa fajran haqiqiyan. Karena itu bukan fajar yang sebenarnya. Maksudnya fajar yang sebenarnya itu adalah memang warna putih ataupun terang, yang memang itu sebagai permulaan yang sampai nanti matahari terbit. Ya, adapun yang fajar awal itu bukanlah karena sebab matahari, tetapi karena sebab wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi di sini hadirin sekalian, qala Fakhrur Razi, inna hadzal fajr awal min a'zami dalail 'ala qudratillah. Ini salah satu hikmah. Sesungguhnya fajar pertama itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ijadul mawjud bila sabab. Karena fajar pertama itu adalah sebuah cahaya yang muncul tanpa sebab. Kalau fajar kedua itu kan sebab matahari akan terbit ya. Wa dzalika anna al-fajr ats-tsani 'indama yantasir fil ufuq inama huwa athar iqtirab asy-syams binan. Karena kalau fajar kedua itu menyebar di ufuk ya, di atas ufuk, ini sebagai efek ataupun dampak dari bahwasanya matahari itu akan semakin dekat dengan kita. Fa idza iqtarabat asy-syamsu minna infajarul adha min al-dhar. Ketika matahari itu sudah mulai mendekat dengan kita, dengan bumi kita, maka akan memancar cahaya ya, dan akan menerangi waktu gelap. Wa huwal mu'abbir anhu fi ayat as-sawm bil khaytul abyad. Itulah yang disebutkan di dalam ayat puasa tentang al-khaytul abyad, yaitu benang warna putih ya. Hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Dan dulu ada seorang sahabat yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang letterlock sekali, pemahaman yang apa adanya. Dia pikir bahwasanya batas waktu puasa itu mulai dari kelihatannya benang merah, benang putih dari benang hitam. Jadi dia meletakkan benang di tempat tidurnya untuk nanti dilihat mana yang nampak benang putih dan benang hitam ya. Selamanya tidak akan nampak kalau di malam hari ya kan. Oleh karena itu yang dimaksud kata Rasulullah adalah terbitnya waktu fajar dan hilangnya waktu malam. Itulah yang disebut dengan ungkapan benang putih, adapun waktu malam itu adalah benang hitam ya. Fahadal fajru atsani musabbib an sabab wa huwa dha'u syams. Adapun fajar yang kedua ini ada penyebabnya, yaitu sebabnya adalah cahaya matahari. Wa kullama iqtarabat asy-syamsu minna kullama istadda ad-dur. Semakin matahari itu mendekat dengan kita, dengan bumi kita, maka akan semakin terang. Cahaya itu akan semakin terang. Ila antasyrqa syams, sampai matahari benar-benar terbit ala wajhil ardi, di permukaan bumi. Fal fajru tsani musabbibun an sababi wa huwa syams. Jadi fajar yang kedua ini penyebabnya adalah matahari. Wa amal fajrun awal wala na'lam lahu sababan. Adapun fajar yang pertama ini kata Fakhrur Razi ya. Fakhrur Razi ini pemilik kitab tafsir ya. Kalau tidak salah namanya Al-Kasyaf ya. Ini tafsir yang berbicara apa saja ada di dalamnya. Adapun fajar yang pertama kata beliau kami tidak mengetahui sebabnya. Fa huwa mawjudun bi ijadillah. Dia ada dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala biduni ayat sebab, tanpa ada sebab. Wa biduni ayat yatawaqqafa ala syai'in yansha'u, dan tanpa ada sebab sesuatu yang menyertai ya. Walau ta'ammalna lawajadna asy'a'adidah ansha'aha Allah Subhanahu wa taala bila sebab. Kalau kita memperhatikan kata beliau, banyak sekali hal-hal yang ada
yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Disebutkan seperti hurul jannah, seperti bidadari surga, kata beliau. Ini ada tanpa sebab. Yaqulu subhanahu wa ta'ala inna ansha'nahunna insya'. Sesungguhnya kami mengadakannya dengan pengadaan begitu saja. Ya. Walam takun lahunna wilada. Mereka tidak punya riwayat kelahiran. Walam yakun hunaka mabda adab wa hawa. Dan tidak ada cerita bahwasanya bidadari surga ini berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Walakin Allah subhanahu ansha'al hurul 'ain akramana Allah wa yakbina. Ya, akan tetapi Allah mengadakan menciptakan mereka ini. Ya, semoga Allah mengerniakan kita dengan di surganya nanti. Dikata beliau. Wa yansha'al al-wildan. Begitu juga di surga ada istilah apa? Wildanul mukhalladun, yaitu anak-anak muda yang mukhalladun, yang kekal. Maksudnya usianya itu muda terus, yang di surga sebagai pelayan-pelayan surga. Wa kadzalika ghursul jannah wa na'imuha wa thimaruha wa naharuha. Begitu juga semua tanaman yang ada di surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, buah-buahan, sungai-sungai yang ada di dalamnya, duna antakuna mutasabbibatan dunia, tanpa ada sebab yang mengiringi. Ya, fa'anhar dunia mutasabbibatun an-matar. Kalau sungai yang ada di dunia ini ada karena mungkin sebab hujan, ya, kemudian terbentuk sungai. Padahal matar yang jadi minas sama, kayak jadi wajian wa anhar. Air yang turun dari langit maka akan mengalir ke lembah ataupun ke sungai. Wa kadzalika halibud dunya. Begitu juga halib ini susu yang ada di dunia ataupun asal. Asal itu yang dari lebah, madu, ya, wa ghairu dzalik. Semuanya itu ada sebabnya. Wa amma halibul jannah wa ma'ul jannah wa aslul jannah wa khamrul jannah. Adapun sungai yang ada di surga, kemudian madu, bahkan khamar yang ada di surga, itu semuanya Allah ciptakan tanpa ada sebab. Maksudnya tanpa ada sebab. Ya. Kalau kemarin baru mungkin ada video viral ya dari sekalian, tapi video itu ya mungkin niatnya sih kayaknya melecehkan, tapi dengan bahasa yang kemarin kasus minuman keras itu yang namanya Muhammad dan Maria akan mendapatkan gratisan minum merknya apa? Hollywood. Kemudian ada video yang bersebar. Dia bilang, saya berheran dengan umat Islam. Dia bilang, ini kan Hollywood sedang mempromosikan surganya orang Islam. Katanya di surganya orang Islam itu kan banyak khamar, ya kan? Banyak khamar yang mengalir di daerahnya dan seterusnya. Jadi giliran dipromosikan katanya melecehkan agama Islam. Yang melecehkan itu yang mana? Ini memang pelecehan ya. Karena memang khamar di dunia ini bukanlah khamar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang di surga nanti banyak khamar, bukan khamar yang memabukkan. Ya, khamar di dunia ini yang terbuat buatan manusia ini yang memabukkan dan memang diharamkan gitu ya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hikmah yang sebenarnya masih agak panjang ya. Bahwasanya banyak hal-hal ya dari hadis tersebut yang bisa diambil pelajaran. Namun intinya hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan tentang waktu syafa, dan yang terakhir sekali hadirin sekalian tentang afdhalus shalah di awal waktiha, yaitu sebaik-baik amal perbuatan yang adalah sholat di awal waktu. Dalam riwayat lain hadirin sekalian itu adalah as-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya. Adapun waktu sholat itu seperti yang kita ketahui adalah memanjang, mulai dari awal waktu sampai akhir waktu. Ya. Namun hadis ini juga menyisakan beberapa pertanyaan karena di dalam riwayat-riwayat lain misalnya Rasulullah menyebutkan sebaik-baik amal perbuatan itu adalah misalnya birrul walidain. Sebaik-baik perbuatan itu adalah al-jihad, ya. Dan banyak. Dan ini berbeda-beda. Apakah ini bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain? Tidak, dan sekalian. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya makna dari hadis ini, ketika Rasulullah memberikan jawaban tentang seseorang yang bertanya amal perbuatan apa yang paling utama, ini Rasulullah melihat kondisi sang penanya.
Ada seseorang yang mungkin secara fisik dia orang yang kuat, secara fisik dia mekar dan punya keahlian. Maka ketika bertanya amal perbuatan apa yang utama, disebutnya jihad. Ketika ada seseorang yang mungkin hubungan dengan orang tuanya itu kurang baik dan seterusnya, maka ketika bertanya dengan Rasulullah amal yang paling utama apa, maka disebutkan birrul walidain. Ya, tentu semuanya itu adalah didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena amal soleh itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ketiga hadis, yaitu hadis yang 137 sampai 139. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika